Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tugas matematika yang sudah Ibu berikan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Sekarang kita bahas nomor 1. Ayah membeli 12 kantong kelereng untuk diberikan kepada 4 orang anaknya sama banyak. Setiap kantong berisi 35 butir kelereng. Setiap anak memperoleh berapa kelereng ya? Jadi untuk nomor 1 ini kita lihat. Ayah kan membeli 12 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 35. Karena satu kantong berisi 35, sedangkan ayah membeli 12 kantong, maka 12 dikali 35. Diingat ya, 12 ini dari 12 kantong kelereng yang sudah dibeli ayah. Kenapa dikali 35? Karena setiap kantong berisi 35 butir kelereng. Lalu kita kalikan dulu, 12 dikali 35 sama dengan 420. Lalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena untuk dibagikan kepada 4 orang anaknya. Karena dia ingin membagikan sama rata kepada 4 orang anak, maka di sini dibagi 4. Maka 420 dibagi 4 sama dengan 105 butir. Jadi setiap anak memperoleh 105 butir kelereng. Untuk nomor 2, di sebuah toko buku terdapat 26 rak buku. Dengan banyak buku dalam setiap rak ada 75 buah. Pemilik toko tersebut menyusun buku dalam jenis yang sama, yaitu buku cerita anak, komik, majalah, novel, dan ensiklopedia. Maka banyak setiap jenis buku adalah, di soal sudah diketahui bahwa terdapat 5 jenis buku. Maka untuk mengetahui banyak setiap jenis buku adalah jumlah seluruh buku dibagi banyak jenis. Karena di sebuah toko ada 26 rak buku, dikali 75 buah. Di sini ya untuk soal nomor 2. Di sebuah toko terdapat 26 rak buku. Dengan banyak buku dalam setiap rak ada 75 buah. Jadi 26 dikali 75. Ibu ulang lagi. 26 ini dari rak buku, sedangkan 75 ini adalah isi setiap raknya. Makanya 26 dikali 75. Lalu dibagi 5. Kenapa Bu dibagi 5? Karena toko buku tersebut menjual 5 jenis buku. Ini sudah disebutkan, ada buku cerita anak, ada komik, ada majalah, ada novel, dan ensiklopedia. Makanya di sini dibagi 5. Kalau ada soal seperti ini, kerjakan dari kiri dulu. Karena paling kiri itu adalah perkalian, kita kalikan dulu. 26 dikali 75 adalah 1950. Lalu dibagi 5, hasilnya adalah 390. Sekarang untuk soal nomor 3, kita bahas soal nomor 3. Seorang pemborong mempekerjakan 7 orang untuk membangun sebuah rumah dengan gaji 420.000 per hari. Karena pemilik rumah ingin mempercepat waktu penyelesaiannya,
Pemborong menambah pekerja menjadi 9 orang. Berapa rupiah uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji para pekerja tersebut? Untuk soal nomor 3, caranya, karena di sini 420.000 itu untuk 7 orang, kita bagi dulu berapa sih satu orang itu? Maka 420.000 tadi dibagi 7 orang. Kenapa dibagi 7 orang, Bu? Karena kita mau tahu dulu berapa satu orang digaji. Jadi 420.000 dibagi 7 itu adalah 60.000. Setelah kita dapat satu orang itu digaji dengan uang 60.000, kita kalikan lagi dengan 9 orang. Kenapa 9 orang? Karena di soal pemborong menambah pekerja menjadi 9 orang. Maka di sini dikali 9. Jadi 60.000 dikali 9 adalah 540.000. Kita masuk soal nomor 4. Sebanyak 2025 pakaian akan dibagikan kepada panti sosial. Yang diberikan pakaian adalah 15 panti. Masing-masing mendapat 75 pakaian. Sisa pakaian diberikan kepada keluarga kurang mampu sebanyak 6 potong. Berapa banyak keluarga yang menerima pakaian tersebut? Jadi untuk soal nomor 4 ini, banyak keluarga yang mendapat pakaian sama dengan sisa pakaian dibagi 6. Setiap keluarga mendapat 6 potong. Berarti di sini kita buat dalam kurung 2025 dikurang 15 dikali 75 dibagi 6. Di sini 2025 itu adalah jumlah seluruh pakaian yang akan dibagikan. Lalu dikurang 15 dikali 75. 15 ini adalah 15 panti yang dimana masing-masing mendapat 75 pakaian. Makanya 15 dikali 75 itu adalah 1125. Jadi kita kerjakan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Maka 2025 dikurang 1125 adalah 900. Lalu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini sisa pakaian diberikan pada keluarga kurang mampu sebanyak 6 potong. Jadi setiap keluarga mendapat 6 potong. Lalu setelah dapat hasilnya 900 dibagi 6. Maka banyak keluarga yang menerima pakaian adalah 150 keluarga. 900 ini hasil dari 2025 dikurang 1125. Sekarang untuk soal nomor 5. Seorang pedagang beras mencampur 2 jenis beras dengan kualitas berbeda. Campuran beras terdiri dari 60 kilo jenis pertama dan 40 kilo jenis kedua. Harga beras jenis pertama yaitu 13.500 per kilo. Dan harga beras jenis kedua adalah 12.000 per kilo. Jika total harga jual ditentukan sama oleh penjual tersebut, berapa rupiah harga modal per kilo untuk beras campuran yang akan dijual? Kita lihat di sini. Harga modal beras campuran per kilo adalah harga seluruh beras dibagi berat beras. Maka 60 kilo tadi adalah jenis beras pertama dikali harga beras jenis pertama ditambah 40 kilo.
beras jenis kedua dikali harga beras jenis kedua dibagi jumlah seluruh beras tadi 60 kilo ditambah 40 kilo. Maka 60 dikali 13.500 ialah 810.000 ditambah 40 dikali 12.000 adalah 480.000 per 60 ditambah 40 adalah 100. Maka hasilnya 810.000 ditambah 480.000 adalah 1.290.000 dibagi 100. Supaya mudah, 0 di bawah 2 coret, di atas dicoret 2. Maka hasilnya adalah 12.900. Jadi, harga modal beras campuran per kilo adalah 12.900. Itu saja pembahasan dari Ibu. Anak-anak silakan menyalin di buku catatan. Shalom.